Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Part 1 Kantor Juanda. Cerita ini datang dari nyokap Ane langsung yang mengalami kejadian ini di kantor beliau. Kenapa Ane beri judul Kantor Juanda? Karena letak kantor ini berada di jalan yang bernama Jalan Juanda. Oke, kita mulai. Nyokap Ane adalah seorang karyawati di salah satu BUMN. Beliau sudah mengabdi selama hampir 30 tahun di kantor BUMN ini. Cerita ini terjadi di pertengahan tahun 2010. Kantor nyokap Ane kedatangan bos baru karena di kantor nyokap Ane ini mengadakan rotasi manajer. Setiap beberapa tahun sekali yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Karena jabatan nyokap Ane di kantor adalah supervisor, bisa dibilang beliau adalah wakil manajer di kantor itu. Lanjut. Kejadian aneh 1, bos baru nyokap Ane ini datang dari Pulau Sulawesi. Beliau bisa dibilang adalah orang yang mempunyai indera keenam atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pada awal bos baru ini datang, banyak kejadian yang janggal yang sering terjadi di kantor nyokap Ane. Pada suatu hari kantor nyokap Ane dikejutkan dengan gudang penyimpanan barang yang porak-poranda seperti diterjang angin badai. Kotak-kotak barang berserakan, anehnya kotak-kotak kardus ini porak-porandahannya. Di bagian tengah seperti membentuk kawah, jadi bayangkan bagaimana caranya kotak-kotak kardus ini berantakan di tengah tapi di bagian pinggirnya tidak berantakan. Orang-orang kantor berasumsi bahwa itu dilakukan oleh kucing yang sedang mengejar tikus. Tapi tetap saja kejadian yang aneh. Kejadian aneh 2, beberapa lama kejadian itu sudah berlalu, kejadian baru lagi terjadi, kali ini datang dari penjaga kantor. Penjaga kantor ini dia tinggal tepat di sebelah kantor nyokap Ane, jadi pada malam hari dia bolak-balik rumah kantor. Pada suatu malam penjaga kantor dan anak-anaknya menonton televisi di lantai 1 kantor. Karena televisi kantor ini berlangganan TV kabel, jadi banyak memiliki channel-channel televisi yang menarik. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, Pak penjaga kantor dan anak-anaknya sedang menonton televisi. Tiba-tiba dari lantai 2 terdengar suara orang berkelahi seperti suara anak-anak remaja bertengkar dan berteriak histeris. Perlu diketahui gan suara orang bertengkar ini cukup kencang sampai-sampai terdengar ke rumah-rumah tetangga. Sehingga para tetangga berdatangan untuk mengecek kejadian tersebut. Nah, kantor nyokap Ane ini sebenarnya rumah besar yang difungsikan sebagai kantor. Para tetangga berdatangan untuk mengecek yang mereka menemui penjaga kantor dengan 2 anaknya. Penjaga kantor mengatakan suara itu datang dari lantai 2. Mereka pun bergegas mengecek ke lantai 2. Apa? Siapa penyebab suara kencang itu? Suasana sepi, hanya ada meja-meja yang ditata dengan rapi. Anehnya peralatan-peralatan kantor di atas meja semua berantakan, dari kertas dan pulpen dan lain-lainnya berserakan di lantai seperti ada orang yang berkelahi di atas meja-meja tersebut. Penjaga kantor dan para tetangga juga menemui jejak kaki berwarna hitam di salah satu meja. Anehnya lagi, mereka cek di setiap sudut kantor tidak ada siapapun dan jejak kaki itu hanya ada di meja itu. Akhirnya mereka sepakat untuk membubarkan diri walaupun mereka bingung kejadian apa yang sebenarnya terjadi di kantor tersebut. Kejadian tragedi yang sampai menyebabkan kematian hantu Mariaban. Ini adalah bagian terakhir dari cerita part 1 kantor berhantu yang terjadi di kantor Juanda ini.
Setahun setelah kejadian ini kantor nyokap Ane pindah ke lokasi lain yang akan Ane ceritakan di part 2. Kejadian ini bisa dibilang tragedi yang akan selalu membekas di benak nyokap Ane gan. Mendekati akhir tahun 2010 kejadian-kejadian aneh terus terjadi dan kejadian inilah yang menjadi puncak dari kejadian-kejadian aneh tersebut. Di awal cerita ini Ane memberitahu bahwa bos baru nyokap Ane ini berasal dari Sulawesi. Kira-kira kejadian ini terjadi setelah 3-4 bulan beliau pindah ke Kalimantan Tengah. Di awal juga Ane sebutkan bahwa bos nyokap Ane ini memiliki ilmu untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, tapi hal inilah yang membuat tragedi ini terjadi. Dikarenakan jengkel dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, beliau akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di kantor ini. Akan tetapi beliau melakukan kesalahan, yaitu beliau berkomunikasi dengan nada mengancam. Ini Ane kutip dari yang diberitahu oleh nyokap Ane gan. Bos nyokap Ane ini mengatakan, "Ayo tunjukkan wujud MU. Ayo cepat maju, saya tidak takut, di depan rumah kau nanti akan ada bendera kuning." Nyokap Ane yang ada di saat itu mengatakan untuk tidak mengatakan seperti itu. Nyokap Ane memberitahu kepada bosnya bahwa ini Kalimantan Pak, bukan tempat asal Bapak, tolong jangan berkata seperti itu. Tapi bos nyokap Ane berkata, "Tidak apa-apa Bu, saya sudah biasa yang seperti ini." Inilah kesalahan fatal yang dilakukan beliau. Seminggu setelah berkomunikasi itu, anak perempuan beliau yang masih berumur 4 tahun sakit keras. Sudah dibawa ke dokter berkali-kali dan tidak ada yang tahu apa penyebab dari sakit ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk membawa anaknya ke pengobatan alternatif atau dalam bahasa Banjar Tetamba. Nyokap Ane menyarankan bosnya untuk memanggil kenalan, sebut saja Ibu M. Ibu M ini bisa dibilang orang yang bisa mengobati hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal metafisika. Akhirnya dipanggillah Ibu M ini untuk mengobati anak bos nyokap Ane ini. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Rabu siang. Ibu M mulai mengobati anak bos nyokap Ane ini pun berangsur-angsur membaik. Yang awalnya menangis terus seperti kesakitan, akhirnya sudah mulai tenang. Untuk pengobatan hari ini, hari Rabu, disudahi dulu, akan disambung besok hari. Ibu M pun pulang ke rumah. Pada malam harinya di saat Ibu M tidur, beliau bermimpi ditemui oleh makhluk berbadan besar hitam dan berbulu bermata menyala merah, kuku-kuku panjang yang terlihat seperti dilumuri darah. Kalau di Kalimantan disebut hantu Mariaban, dan memperingati Ibu M untuk berhenti mengobati anak itu. Kalau kamu tetap mengobati anak itu, kamu juga akan ikut mati, kamu tidak ada urusan dalam semua ini. Kalau kamu tetap menyampuri urusan ini, kamu akan kami bawa juga. Pada keesokan harinya, hari Kamis yang dijadwalkan, Ibu M tidak bisa datang dan mengatakan sudah tidak bisa lagi mengobati. Pada Kamis malam, anak perempuan bos nyokap Ane pun meninggal dunia. Anak perempuan manis yang masih berumur 4 tahun. Setelah kejadian itu, bos nyokap Ane kembali ke Sulawesi untuk menguburkan anaknya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Kalimantan. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Haruslah kita mengikuti, menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Sekian update kedua ini gan. Semoga agan-agan menikmati cerita ini.